Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kerabat Horor. Kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang ditulis oleh akun Twitter @demonzen dengan judul Setan Payung. Sebelum lanjut ke ceritanya, alangkah baiknya kalian klik dulu tombol subscribe-nya supaya kami bisa terus bersemangat untuk membawakan cerita-cerita lainnya. Kita mulai saja ke ceritanya. Waktu menunjukkan pukul 15:07. Seorang anak tengah melamun, entah apa yang ia pikirkan. Sementara langit dari arah selatan desa terlihat sudah mulai menghitam, pertanda akan turunnya air hujan. Di tengah lamunannya itu, Wawan dikagetkan oleh Bagas dan Daud. "Woi, ngelamun terus. Main yuk ke lapangan. Di sana ada anak-anak yang lain juga." Bagas mencoba menerangkan. Lalu mereka bertiga pun menuju ke lapangan di belakang desa. Mereka harus melewati perkarangan dan rumpun bambu milik warga. Tak berapa lama, akhirnya mereka sampai di tempat tujuan. Namun sesampainya di lapangan, mereka tidak melihat teman-teman yang lain. Karena sudah tanggung sampai di sana, akhirnya mereka bertiga bermain di lapangan. Tak berapa lama, air dari langit mulai turun sedikit demi sedikit. Perlahan hujan mulai deras membasahi tubuh mereka. Namun sialnya, teman-teman yang lain tak kunjung juga datang. Namun mereka tetap saja masih asik bermain. Sementara hujan tak kunjung juga reda, malah semakin deras membanjiri sebagian lapangan yang tidak rata. Perlahan, tubuh Bagas mulai menggigil karena udara yang dingin kian terasa. Bagas menduduhkan badannya di saung kecil di samping lapangan. Karena melihat keadaan Bagas yang menggigil, Wawan dan Daud menyudahi permainan mereka. "Gas, kamu kenapa?" tanya Wawan. Aku kedinginan, gak kuat," jawab Bagas dengan nada pelan. Tak ada yang bisa mereka lakukan untuk menolong Bagas, karena memang baju mereka juga sudah basah kuyup semua. Mereka berteduh di bawah saung sambil menahan dingin. Sementara hujan tak kunjung juga reda. Kilatan petir mengagetkan mereka bertiga. Disusul suara guntur yang gemuruh seraya dengan suara derasnya air hujan yang turun. "Aduh, jam berapa nih? Kayaknya udah sore," gumam Daud. "Ini hujannya belum juga reda. Balik ke sorean bisa dimarahin orang serumah nih." "Wan, Gas, aku pulang duluan ya," pinta Daud kepada teman-temannya. Loh, kok kamu gimana sih? Apa kamu gak lihat keadaan Bagas? Dia udah ngegigil kedinginan kayak gini, malah kamu mau pulang duluan." Nada Wawan meninggi. "Ya kan aku pulang juga mau bilang ke bapaknya si Bagas, suruh jemput Bagas. Kamu tunggu di sini ya, Wan." Daud memberi penjelasan dan akan tujuannya. "Awas, bener ya. Awas kalau bohong kamu." Lalu Daud berlari di tengah derasnya hujan. Tubuhnya kembali basah kuyup terguyur air hujan sore itu. Di tengah perjalanan menuju rumahnya, tiba-tiba Daud melihat ada sesosok yang membawa payung di dekat jalan, tepat di dekat rumpun bambu. Daud lalu berhenti sejenak di jalan setapak di sebelah rumpun bambu untuk memastikan siapa yang tengah berada di depannya. Derasnya air hujan menghalangi penglihatannya. Semakin dekat, semakin nampaklah sosok yang memakai setelan hitam, seperti jubah tengah berdiri di pinggir jalan di bawah pohon bambu petung. Tangannya memegang sebuah payung hitam besar. Wajahnya menunduk ke bawah. Daud mendekat, memastikan itu mungkin warga lain atau orang tuanya dari kedua sahabat yang ia tinggalkan di saung pinggir lapangan. Bulu tangan di Daud mulai meremah, mungkin karena faktor hujan dan pikirannya dalam hati. Semakin dekat, rasa penasarannya tambah semakin muncul. Namun ada rasa tak enak yang sangat ia rasakan. Daud memutuskan untuk kembali berlari dan tak menghiraukan sosok itu. Sekitar beberapa langkah ketika Daud berlari di depannya, tiba-tiba sosok yang tadi mematung mulai berbicara. "Mau kemana, nak?" "Mau pulang, Bu," jawab Daud sambil terus berlari. Namun tiba-tiba Daud terjatuh
Padahal ia ingat betul, ia tak menyandung apapun di kakinya. Daud terjatuh di tengah tanah yang becek. Kini, sosok itu mulai menoleh menatap Daud. Namun dengan muka yang gosong terbakar, otomatis melihat penampakan seperti itu, Daud langsung berteriak. Ia merangkak di tanah yang becek. Tiba-tiba, sosok itu langsung mencengkram kaki Daud. Ia melempar sosok tersebut dengan patahan ranting dan tanah yang basah. Namun semua itu tetap tidak berarti. Daud terus saja diseret masuk ke dalam rumpun bambu yang lebat. Sementara di tempat lain, Wawan yang terlihat gelisah melihat kondisi Bagus yang masih menahan dingin. Kini terlihat malahan bibirnya pucat, tangannya mulai gemetar karena udara yang semakin menusuk tubuhnya. Hujan tak kunjung juga reda, sementara waktu sudah akan berganti ke malam. Mungkin kira-kira pukul 17.15. Wawan mulai mengajak Bagas untuk pulang saja. Tidak usah menunggu orang tua mereka menjemput, apalagi berharap Daud yang mungkin sudah enak berbaring di kamarnya. Balik aja yuk, Gas. Kayaknya si Daud bohong sama kita, nyelamatin diri sendiri. Bagas hanya mengangguk tanda mengiyakan. Hujan dan angin semakin kencang, berkolaborasi menjadi badai kecil yang menghantam desa. Di tempat lain, Narsi terlihat cemas di depan rumahnya. Pak, tuh coba dong susulin Bagas. Kok udah sore gini, belum pulang juga. Ibu khawatir, ucapnya. Sementara suaminya terlihat santai sambil menikmati segelas kopi hitam dan sebatang rokok kretek di depan rumahnya. Udah bu, biarin aja, namanya juga anak laki-laki. Palingan lagi main bola sama teman-temannya, jawab Pak Wandi singkat. Loh pak, ini kan udah sore pak, lagi pula hujan deras. Cepet sana susulin Bagas, suruh pulang pak, ucap Narsi sangat memaksa, terlebih anaknya memang mudah sakit. Iya, nanti bapak ambil payung dulu. Pak Wandi pun lalu mengganti sarung yang ia kenakan dan mengambil sebuah payung di belakang. Tolong. Daud kini terjebak di sela-sela batang kayu. Badannya lemas dan tak bisa digerakkan. Sementara di tempat lain, Gas, ayo kita pulang, gak usah nungguin yang lain jemput. Paling Daud juga udah enak peduli sama kita. Tangan Bagas diletakkan di bahu Wawan sebagai tumpuan tubuhnya. Dengan langkah yang pelan, mereka mulai membelah hujan. Udara menjadi semakin dingin ditambah berat tubuh dari Bagas, membuat langkah Wawan tidak stabil. Belum lagi jalan yang mereka lalui ini adalah tanah yang licin dan berlumpur. Tiba-tiba di tengah jalan, Bagas seperti melihat sesuatu. Wan, itu apa Wan? Wawan lalu menoleh ke arah yang Bagas tunjukkan. Palingan bapak kamu Gas, jawab Wawan. Bukan kayaknya, bapakku gak punya payung hitam, Bagas menjelaskan dengan suara pelan. Lah, terus siapa dong? Wawan kembali menjawab. Bagas hanya menggeleng-geleng, sementara derasnya air hujan menghalangi pandangan mereka. Coba lihat mata kakinya, kalau bolong berarti demit, kalau enggak berarti manusia Gas, ucap Wawan. Dengan langkah yang so tahu, mereka mulai mendekat ke arah sosok itu. Gas, mukanya enggak kelihatan, Wawan memberitahu sahabatnya tersebut. Udah cepet, lihat mata kakinya aja Wan, ucap Bagas. Bersamaan mereka melihat ke arah mata kaki sosok tersebut. Loh, kok bolong, ucap mereka bersama. Waduh, pasti setan payung, jawab mereka di dalam hati. Bukan tanpa sebab mereka mengetahui sosok itu adalah setan payung, karena desas-desus setan payung memang sering didengar ketika hujan turun pada malam hari atau sore hari menjelang malam. Setan payung ini sering menunjukkan keberadaannya. Tak ada wujud pasti dari sosoknya. Kadang hanya berwujud tulang belulang yang membawa payung, kadang hanya badan tanpa kepala, kadang juga berbentuk sama seperti manusia dengan payung tertancap di kepalanya. Wajahnya gosong, kulitnya dipenuhi borok dan nanah. Dan ketika bertemu dengan manusia, maka ia akan bertanya, mau kemana? Ketika ada sosok yang menjawabnya, maka
sosok tersebut akan menarik dan menyeret orang tersebut. Kalaupun ada yang berhasil lolos dari kejarannya, maka ia akan diganggu selama semalaman penuh. Cerita itu sudah turun-temurun dan dipercaya oleh warga desa tersebut. Cara untuk menghindarinya adalah dengan mengumandangkan ajan atau tidak menjawab pertanyaan dari sosok tersebut. Wawan lalu mengisyaratkan kepada Bagas untuk menutup mulut. Bagas hanya mengangguk sambil membaca doa di dalam hati mereka. Mereka lalu berjalan dengan tempo yang agak cepat. Semakin dekat, semakin besar keraguan yang dirasa. Ingin rasanya berlari sekuat tenaga. Namun tentu saja, Wawan tak tega bila harus meninggalkan Bagas. Jantung mereka berdetup kencang, memecah suara di tengah derasnya hujan. Guntur kecil masih terdengar menggelegar di atas kepala. Tubuh Wawan mulai terasa panas. Panik, takut bercampur menjadi satu. Namun, Bagas menjadi alasan ia mencoba untuk terus kuat. Udah, merem aja Gas, biar aku aja yang jalan. Wawan coba menenangkan Bagas. Wawan dan Bagas kini sudah sangat dekat dengan sosok itu. Dan mulai telah terlihat. Tinggi sosok tersebut mencapai 2 meter lebih. Sosok itu hanya diam mematung di pinggir jalan yang sedang mereka lewati. Di tengah derasnya hujan, keringat terasa keluar dari tubuh Wawan. Aneh, tapi memang itu yang terjadi. Udah merem. Merem Gas, perintah Wawan kepada sahabatnya. Mau kemana nak? Sosok itu bertanya dengan suara yang agak serak. Dengan menahan bibirnya agar tak bersuara dan menjawab pertanyaan dari sosok yang sekarang tepat berada di sampingnya. Wawan dan Bagas berjalan dengan langkah yang begitu berat. Napas mereka tak beraturan melawan ketakutan yang mendekap. Nah, sosok tersebut kembali bertanya kepada Bagas dan Wawan. Namun Bagas dan Wawan tetap tak menghiraukan sosok itu. Setelah persekian detik mereka berlalu, sosok tersebut mulai hilang. Bagas dan Wawan mulai buka mata sedikit merasa lega karena mereka sudah melewatinya. Namun ternyata di depan sosok itu sudah nampak kembali menghadang jalan. Gas, gimana nih dia muncul lagi di depan? Apa kita muter cari jalan lain aja? Tanya Wawan yang sekarang sudah tak yakin dengan langkahnya. Terserah aja kamu Wan, aku sudah gak sanggup jalan. Jawab Bagas dengan nada memelas. Bismillah aja ya. Gas. Wawan coba meyakinkan Bagas. Jalan yang hanya tak begitu panjang ini terasa begitu berat untuk dilalui. Bahkan terasa lama untuk dilewati oleh kedua orang anak yang setengah matang ini. Krasyak, krasyak. Suara daun bambu bergesekan diterpa angin saat melewati sosok tersebut untuk kedua kalinya. Kilatan petir menahan langkah di saat bersamaan. Kini, sosok setan payung tersebut sudah tepat berada di samping mereka. Kedua tangan dan jemarinya sepertinya hendak menggapai pundak Bagas dan Wawan. Dan tak berapa lama ketika Bagas dan Wawan melewati sosok itu, sosok tersebut mulai menempelkan jari jemarinya di pundak Bagas dan Wawan. Terlihat kuku-kukunya yang panjang dan tajam. Sementara tubuh Wawan dan Bagas seperti mematung dengan irama jantung yang mengepul. Kaki gemetar dengan hebat. Langkah kaki terasa terpaku ke dalam tanah bercampur lumpur. Ikut saya. Suara dari belakang mereka. Sekuat tenaga, Wawan mencoba melangkah. Digelegar petir yang kedua, Wawan berhasil melangkahkan kakinya, mencoba berjalan sembari menarik tubuh Bagas. Tolong, tolong, tolong. Terdengar suara di balik rumpun bambu sebelah kanan. Namun Wawan tak menghiraukannya. Wan, tolong, Gas, tolong. Suara itu begitu pilu terdengar di telinga. Namun lagi-lagi Wawan tak menghiraukannya. Sementara Bagas hanya tertunduk menutup matanya. Dengan langkah sempoyongan dan badan yang kini sudah terasa lemas karena stamina begitu banyak terkuras. Tinggal beberapa langkah lagi sebelum keluar dari pekarangan ini. Namun nampak tubuh sudah tak mau
Wawan akhirnya jatuh berlutut karena sudah tak sanggup untuk berjalan. Kini kakinya serasa akan mati rasa. Telinganya tak mampu mendengar apapun. Pandangannya mulai kabur. Perlahan semua yang dilihatnya mulai menghitam. Di ujung batas kesadaran Wawan, Bagas menampar pipi kanan Wawan dengan keras. "Wan, bangun Wan!" teriak Bagas. Bagas akhirnya mencoba merangkul tubuh Wawan, memapah tubuhnya dengan susah payah. Sekarang giliran Bagas yang harus membopong Wawan. Dengan kaki yang gemetar, Bagas coba melangkah sedikit demi sedikit, walaupun badannya terasa sangat lemas. Dari kejauhan, terlihat orang tua Bagas menghampiri. Bagas di situ mulai merasa lega. Sementara bagi Wawan, terlihat hanya bayangan hitam dalam pandangannya. Singkat cerita, Wawan sudah berada di rumahnya. Ia sudah dibawa ke kamarnya. Badannya sangat lemas. Tubuhnya terasa panas dan mulai demam tinggi. Sementara di luar, ayah Daud tengah menanyakan keberadaan anaknya. Ayah Wawan hanya menggeleng tak tahu di mana keberadaan Daud. Pak Kirman menanyakan kepada Wawan, "Wan, Daud kemana?" "Gak tahu Pak. Tadi kan dia sudah pulang duluan Pak," jawab Wawan dengan suara lemas dan gemetar di bibirnya. Pak Kirman kembali menemui ayah Daud dan memberitahu apa yang Wawan katakan. Pak Dikin hanya mengusap wajahnya dengan muka cemas. Ia lalu berlari menembus hujan menuju rumah Bagas untuk kembali menanyakan keberadaan Daud anaknya. Azan maghrib mulai berkumandang. Akhirnya Pak Dikin tiba di rumah Bagas. Tok tok tok. Suara pintu diketuk. "Punten." Dari balik pintu, Laila yang merupakan ibu Bagas langsung membuka pintu dan mempersilahkan tamunya untuk masuk. "Maaf ganggu Bu, saya mau tahu keberadaan Daud di mana." Pak Dikin lalu menerangkan tujuannya. "Gas, Bagas, sini nak," perintah ibu Laila kepada anak. "Iya Bu," ucap Bagas sambil berselimut sarung membungkus tubuhnya. "Ini Pak Dikin mau nanyain kamu." Ketika Pak Dikin menanyakan maksudnya, dan lagi-lagi jawabannya yang sama, ia mendapatkan. Katanya bahwa anaknya itu sudah pulang duluan. Otomatis Pak Dikin langsung bingung, gelisah, takut, semuanya bercampur menjadi satu. Ia sangat khawatir akan keberadaan anaknya. "Duh, kemana ya anakku?" Kini hanya satu tujuannya. Ia harus mencari anaknya di jalur yang tadi Daud lewati. Bukan tanpa alasan. Di desa ini dipercaya, jika salah satu anggota keluarga belum pulang tanpa jelas hingga larut malam, maka kemungkinan ia diculik setan. Terlebih saat itu memang sering terjadi kejadian anak-anak diculik setan tengah merembah di desa tersebut, sehingga membuat para warga resah. Pak Dikin akhirnya ditemani ayah Wawan mencoba menyusuri jalur yang anaknya tadi lewati. Bermodalkan senter bertenaga batu baterai, ember, dan wajan dapur yang telah menghitam. Mereka berjalan sembari mengenakan camping di kepala. Mereka berangkat. Air nampak masih menetes dari atas pepohonan, sisa hujan barusan. Suasana menjadi sangat lembab karena gerimis kecil masih membasahi desa. Ketika mulai sampai di perkarangan, mereka mulai memukul-mukul wajan, ember yang mereka bawa, sembari meneriakkan nama Daud untuk mencari keberadaan dan mengusir setan yang membelenggunya. Tradisi tersebut dinamakan Black Neng. Tradisi untuk mencari mereka yang hilang karena makhluk lain. Semakin masuk ke dalam perkarangan, semakin intens suaranya dipukul. Fungsinya supaya setan yang mengganggu terusik dan melepaskan belenggunya. "Daud! Daud! Daud!" Suara ayahnya yang sedang mencari keberadaan anak beradu dengan suara bising pukulan wajan di tengah perkarangan yang gelap dan lembab. Pak Dikin menghentikan langkahnya. Suasana menjadi sunyi, senyap, begitu terhampat rasa. Samar-samar mulai terdengar suara perempuan seperti menangis. Perlahan suaranya semakin keras, semakin lirih mulai terdengar. Pak Dikin mulai menunjuk ke arah rumpun bambu di depannya. Terlihat, dari depan ada siluet orang tengah berdiri di belakang pohon bambu. Namun terlalu tinggi untuk ukurannya, terlalu mustahil jika memang itu adalah manusia. Manusia macam apa yang menangis di tengah perkarangan gelap gulita ini? Man,
Kayaknya ada orang di belakang pohon bambu, ucap Pak Dikin yang penuh tanda tanya. Walah, paling orang gila. Belum lepas tanda tanyanya, kedua lelaki parubaya ini tiba-tiba dikejutkan dengan suara tangisan yang mendadak berhenti. Mendadak suasana menjadi sunyi terasa kembali. Bulu kuduk mereka langsung berdiri. Ketakutan mulai dirasa. Hal yang wajar untuk manusia. Mereka pun lalu memperhatikan sosok yang hanya diam itu. Lalu tiba-tiba kepala dari sosok tersebut memutar kepalanya 180 derajat, menampakkan wajahnya yang gosong berdarah, penuh borok dan mulut yang terbuka lebar. Otomatis menampakkan gigi-giginya yang runcing dan tajam. Melihat penampakan tersebut, otomatis Pak Dikin dan Pak Kiman langsung terkejut. Lidah dari sosok tersebut lalu memutar-mutar bak kincir angin. Tawa sosok itu begitu menyeramkan. Parasnya merontokkan keberanian. Bau busuk yang begitu menusuk hidung. Namun tiba-tiba, sosok tersebut lalu terbang. Begitu cepat melewati dedaunan dan rumpun bambu. Pak Dikin lalu mengarahkan senternya ke segala arah untuk mencari kemana perginya sosok tersebut. Namun sosok itu sudah tak ada. Tak berapa lama, mulailah terdengar ada suara tangisan. Namun kini tampak berbeda. Terdengar suaranya tidak asing di telinga. Tolong, Bapak. Pak Dikin paham, ini adalah suara anaknya. Segera ia berjalan ke arah sumber suara. Namun dengan langkah yang hati-hati untuk memastikan dan berjaga-jaga jikalau setan tersebut melakukan tipu dayanya lagi. Daud menolehkan pandangannya ke belakang, ke arah suara langkah kaki yang mendekat. Dan ketika ia menoleh, ia melihat bapaknya. Otomatis, ia langsung berteriak, "Bapak!" Ayah Daud langsung berlari sekencangnya menghampiri anaknya. Di dekatnya tubuh Daud yang basah dan bergigil. Pak Dikin nampak lega dan senang melihat keberadaan anaknya. Sementara Pak Kirman hanya tersenyum puas. Pak Dikin segera membopong anaknya keluar dari rumpun bambu. Singkat cerita, setelah sampai di rumahnya, Daud direbahkan di kamarnya. Para warga berkerumun untuk melihat kondisinya. Di luar tampak ramai, sementara Daud hanya terbaring lemas di kamarnya. Sudah beberapa lama, akhirnya warga mulai membubarkan diri. Hanya beberapa warga yang tersisa menemani Pak Dikin. Esok harinya, Daud telah sadar. Perlahan, ia mulai membuka matanya, namun badannya masih terasa lemas. Menurut kesaksian, ketika Wawan dan Bagas berjalan tertati-tati, Daud melihat mereka. Ia berteriak dan meminta tolong, namun Bagas dan Wawan tak menghiraukannya. Lalu makhluk tersebut menyeret tubuh Daud ke dalam rumpun bambu. Daud begitu ketakutan, ia menangis di tengah hujan. Sementara makhluk tersebut hanya membelakanginya dan tidak mencelakainya lebih jauh. Itulah mengapa ketika hujan turun, anak-anak dilarang bermain hujan sampai sore atau bermain di pekarangan. Karena sosok setan payung ini kerap menampakkan wujudnya sampai sekarang. Jadi, ketika hujan, lebih berhati-hatilah. Terlebih ketika hujan pada malam hari. Dan satu hal lagi, jika ada yang bertanya dan sosoknya tidak jelas terlihat, jangan dijawab. Oke, sekian untuk cerita kali ini. Terima kasih sudah menonton video kami. Dan jangan lupa klik tombol subscribe-nya, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.